Ceritanya tentang seorang pengusaha kaya bernama Kim Min-kyu yang menderita penyakit aneh. Setiap kali dia melakukan kontak fisik dengan manusia lain, dia mulai mengalami ruam yang mengerikan di tubuhnya. Diikuti sesak napas. Dalam kasus ekstrim, dia bahkan bisa pingsan atau mati. Keinginan terbesar Min-kyu adalah punya pacar, tapi karena penyakitnya dia tidak bisa mendekati wanita. Dan karena alasan yang sama, dia telah mengisolasi dirinya selama 15 tahun di rumahnya. Dokter pribadinya Dr. Oh, yang sudah mencoba beberapa cara untuk menemukan obatnya. Suatu hari dia memberitahu Min-kyu untuk menerima kehidupan soliternya. Sambil memberinya jam tangan pintar, yang digunakan untuk memantau kondisi alerginya. Biru normal, kuning berarti reaksi ringan. Oranye berarti saluran udara Min-kyu menutup, dan merah berarti dia akan mati dalam hitungan menit. Tingkat keparahan yang tidak pernah dialaminya. Suatu hari, seorang ilmuwan jenius bernama Profesor Hong kontak Min-kyu dan mengungkapkan bahwa dia berhasil mengembangkan robot yang sangat cerdas. 괜찮아. 이것 좀 안드로이드 로봇 아지트리의 새 주인을 기다리면서. 그럼 전 Biaya untuk robot ini adalah 100 miliar yuan. Min-kyu merasa ini adalah penipuan, tapi karena penasaran, dia ke lab untuk bertemu dengan Profesor Hong. Dan begitu dia sampai di sana, dia disambut oleh robot. 정보를 찾지 못했어요. Dia memperkenalkan dirinya sebagai AGI-3, robot AI yang sangat canggih yang dibuat oleh Profesor Hong. Saat dia menyentuhnya, tidak ada perubahan abnormal dalam dirinya. Dia langsung mengungkapkan keinginannya untuk membeli AGI-3 dan bahkan menginvestasikan dana dalam proyek. Tapi pertama-tama dia ingin menguji robot itu. Sayangnya malam itu di lab, bencana melanda salah satu anggota tim Profesor Hong dengan kikuk menumpahkan setetes soda di AGI-3 dan menyebabkannya AGI-3 mengalami korsleting. Profesor dan anggota tim lainnya hancur, karena mungkin perlu beberapa hari untuk memperbaiki robot, dan karena kesepakatan mereka dapat dibatalkan jika AGI-3 nggak dikirim ke Min-kyu. Profesor Hong dipaksa memikirkan rencana baru. Dia ingat itu mantan pacarnya, Jia, yang ternyata adalah prototipe robot AGI-3. Karena Hong bikin robot persis seperti dia. Dia pergi menemuinya. Keduanya memiliki reuni yang canggung, dan menyadari bahwa Jia sedang mengalami kesulitan keuangan. Dia menawarinya gaji 10 juta yuan jika dia setuju untuk menyamar sebagai AGI-3. Untuk 1 hari, Jia tidak ingin melakukan untuk mantannya. Tapi karena dia sangat membutuhkan uang, dia setuju dengan tawaran. Setelah ini, Profesor Hong membawa Jia ke labnya dan menunjukkan robotnya yang rusak. Semua ilmuwan membantunya. Menyamar seperti AGI-3, mereka pasang armor di tubuhnya, pasang wig baru di kepalanya. 뭐야, 이게 다야? 난 또 로봇이라길래 엄청 대단한 건 줄 알았지. Dan bahkan memberinya lensa kontak. Lensa ini benar-benar akan berfungsi sebagai kamera yang akan membantu profesor dan timnya memantau semuanya melalui robot AGI-3 yang asli. Mereka juga bisa mengirim instruksi yang akan diterima Jia dari lensanya dalam bentuk teks atau video. Keesokan harinya, Jia dikirim ke rumah Min-kyu sesuai jadwal. Tapi saat dia membuka kotak itu, dia melompat mundur karena terkejut. 하이 아지트리. Ternyata, dia pernah bertemu dengannya sebelumnya, ketika dia bekerja sebagai gadis pengantar makanan, saat Min-kyu mencoba pergi tanpa membayarnya. Tapi kenyataannya, dia hanya berusaha menghindari kontak fisik dengannya. Dan gak ingin dia terkejut, kembali ke adegan saat Min-kyu sedang menelpon profesor. Dia menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi. Untungnya, Hong membuat cerita bahwa AGI-3 memiliki mode baru, mode operasional dan teman. Mode operasional adalah tempat dia bertindak profesional. Sementara dalam mode teman dia bertindak lebih seperti manusia. Tetapi dapat diubah ke mode operasional. Dengan menekan tombol reset, Min-kyu yang naif langsung percaya ini. Menekan tombol di belakang leher robot untuk reboot. Setelah Jia kembali normal,
Minku memutuskan untuk melakukan tes kecerdasan padanya. Saat itu listrik lab terputus, menghasilkan Jia kehilangan total koneksi ke sistem OZ3. Sekarang dia harus mengandalkan dirinya sendiri, tapi IQ-nya hanya 94 pada awalnya. Jia diminta untuk membuka sebuah kotak yang kata sandinya hanya dapat ditemukan dengan memecahkan kalkulus dalam waktu 3 menit. Jelas dia tidak tahu kalkulus. Jadi dia hanya membuka kotaknya, yang membuat Minku terkejut. Kemudian dia diminta untuk mengupas telur tanpa menggunakan alat dalam waktu 10 detik. Pernah bekerja di restoran sebelumnya, si dengan mudah menyelesaikan tugas ini. 대신 도구 이용하지 말고. Minkyu sangat terkesan. Jadi dia memuji robot karena pintar dan kreatif. Jia yang tidak pernah dipuji karena pintar tersenyum lembut sementara itu. Di listrik lab juga menyala kembali. Tetapi ketika mereka terhubung ke lensa Jia, mereka kaget melihatnya berteriak pada Minkyu. Dia menuduhnya cabul. Ternyata Jia marah menemukan dia menatap dadanya yang tobrut, yang dia ingat lebih besar dari hari sebelumnya. Dia ingin membukanya untuk memeriksa baterai dan mengulurkan tangannya ke dadanya. Alasan yang mungkin profesor itu berlutut dengan ngeri dan hampir tidak bisa menjawab ketika ponsel Minku. Siapa yang kamu coba tipu sekarang? Tuntutan Minkyu kepada Profesor Hong, padahal dia sebenarnya hanya menuduh mereka menggunakan baterai murah yang bikin dada Aji 3 jadi tobrut. Hong gagap untuk sementara waktu dan berbohong bahwa dia hanya meningkatkan Aji 3 pakai 3 baterai. Dia juga memperingatkan Minkyu untuk tidak menyentuh dadanya. Jangan lakukan itu setelah menutup telepon. Minkyu melanjutkan untuk mendapatkan obatnya, tapi dia tiba-tiba tersedak. Dia jatuh ke lantai dan mulai kejang-kejang. Sayangnya Jia membantunya dengan menepuk punggungnya. Saat Minku kembali sadar, dia menatap robot itu dengan heran. Ketika dia bertanya mengapa dia membantunya tanpa perintah apapun, Jia menjawab bahwa dia bisa melakukan banyak hal. Setelah ini, keduanya melakukan kontak fisik untuk pertama kalinya. Tapi mengejutkan, Minkyu tidak mengalami reaksi alergi apapun. Akhirnya di penghujung hari, Jia dibawa kembali ke lab. Profesor Hongs memarahinya karena dia hampir terekspos. Tapi Jia kesal karena dia percaya bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik. Frustasi karena tidak pernah dihargai. Dia keluar dari tempat itu. Dun sang profesor menerima berita tak menyenangkan bahwa bagian khusus yang mereka pesan untuk Aji, perbaikan Aji 3 malah dikirim ke Afrika. Dan sekarang setidaknya 2 minggu lagi. Untuk memperburuk keadaan, Minku juga meneleponnya pada saat yang tepat dan mengungkapkan keinginannya untuk mengambil Aji 3 selama sebulan. Dia ingin pelajari robot secara mendalam dan buat berfungsi penuh sesuai dengan kebutuhannya yang tersisa tanpa pilihan. Profesor memanggil Jia lagi dan memintanya untuk menyamar sebagai robot. Selama beberapa minggu kali ini, dia memujinya dan menawarkan mazmur yang lebih besar. Karena itu dia langsung setuju. Maka Profesor Hong menjelaskan bahwa mulai sekarang dan seterusnya sampai Aji 3 yang asli diperbaiki, Jia harus bekerja di mansion. Dan setiap malam dia akan dikembalikan ke lab untuk diisi ulang. Untungnya keesokan harinya di tempat kerja, Jia mengalami kebelet boker. Dia mencoba menahannya, tapi tidak sengaja kentut. Dengan bingung, Minku bertanya, 이거 냄새 로봇 단순 방귀가 아닐 수 있어요. 나 아닌데? 그럼 저일까요? 이상하네, 나 낀 기억이 없는데. Jadi dia menyarankan agar dia berganti pakaian. Minkyu yang mudah tertipu mempercayainya karena tidak ada orang lain kecuali mereka. Jadi dia pergi memanfaatkan kesempatan. Jia langsung ke toilet untuk buang air besar. Namun, Minku kembali lebih awal dan menemukan bahwa robot itu hilang. Dia mencarinya di sekitar rumah. Dan akhirnya menemukannya menyemprotkan parfum mahalnya di toilet. Jia berpura-pura sedang membersihkan toilet. Tapi Minku tidak mempercayainya, mengklaim bahwa robot tidak dapat menyentuh air. Namun dia berbohong bahwa dia adalah robot tingkat tinggi, yang mahir mencuci piring. Saat Minkyu akan pergi, dia melihat bahwa wajah Jia berkeringat. Dia mencoba mendekatinya, tapi tidak sengaja menginjak sabun dan terpleset. Jia bergegas ke Minku, tetapi bukannya menyelamatkannya, dia malah menangkap parfumnya.
Sayangnya dia mendarat tepat di atasnya, melukai tulang rusuknya karena pelat besinya. Malam itu saat Jia sedang bersih-bersih, dia tidak sengaja merobohkan kastil kartu yang Minkyu yang disusun selama 15 tahun. Melihat kejadian ini membuat Minkyu berteriak sangat kencang. Jia mengatakan bahwa baterainya mencapai 5% dan berpura-pura dalam mode siaga. Dia kemudian bertemu dengan profesor dengan mengatakan bahwa dia frustrasi dengan kesalahannya. Tetapi profesor mengatakan kepadanya untuk memberinya lebih banyak waktu untuk belajar mendalam. Hari berikutnya, Minkyu menyalakan CCTV untuk melihat pengunjung dan memperingatkan Jia untuk tidak keluar. Itu adalah Riel cinta pertamanya. Namun kegembiraannya segera berubah menjadi horor. Saat Riel menyentuh bahunya, Minkyu mencoba untuk mengalihkan wajahnya dan berhasil menyembunyikan ruamnya yang menyebar dari Riel. Dia kemudian berpura-pura mengadakan pertemuan penting dan bergegas kembali ke rumah. Entah bagaimana dia terhuyung-huyung ke kamarnya yang terlarang dan meraih jarum penawar. Tapi karena dia terlalu lemah, dia gagal meraihnya pada saat Jia menemukannya. Minkyu ambruk ke lantai berjuang untuk bernafas. Saat itu, adegan itu kembali ke saat semuanya normal. Kembali ke masa-masa ketika dia tidak memiliki alergi untuk sentuhan manusia. Orang tua Minkyu kecil menyemangatinya saat dia membangun rumah kartu pertamanya. Saat terguling ke bawah, ayah mengusir kekecewaannya dengan kartu keren. Trik di memori lain. Semua orang berkumpul untuk pesta ulang tahun Minkyu. Dalam perjalanan pulang, seluruh keluarga memainkan permainan kata. Tapi sayangnya saat ayah menurunkan jendelanya, salah satu balon ulang tahun masuk ke wajahnya dan mobil mereka terjebak di jalur truk yang melaju. Minkyu selanjutnya bangun di rumah sakit. Menangis untuk orang tuanya. Keduanya tewas dalam kecelakaan itu. Saya tidak akan pernah melihat balon dengan cara yang sama lagi. Pada siang hari, beberapa kerabat mengunjunginya dan berusaha menjadi wali sahnya. Motif utamanya adalah mewarisi uang orang tuanya. Tapi saat Minkyu memasuki kamar mandi dan memeriksa sakunya, dia menemukan pesan misterius yang berbunyi, "Jangan menandatangani apapun nanti hari itu." Seorang temannya bernama Yu Chul menghampirinya dan memberinya kertas adopsi. Yu Chul menyebutkan bahwa ayahnya mengirimnya dan akan sangat senang jika Minkyu bisa jadi saudaranya. Minkyu berpikir sejenak, yang akhirnya menandatangani surat adopsi. Yu Chul menggenggam tangan temannya untuk memberinya dukungan. Tapi saat Minkyu melihat ke bawah, dia melihat tangan Yu Chul berubah menjadi cacat yang mengerikan. Ketakutan Minkyu lari sambil berteriak. Sementara lecet aneh mulai terbentuk di tangannya, di mana Yu Chul menyentuhnya. Setelah beberapa saat, Yu Chul kembali ke ayahnya dan menyerahkannya ke surat adopsi, mengatakan bahwa tugas telah selesai. Ketika sang ayah melewati halaman terakhir, dia melihat tulisan bajingan, ditulis sebagai pengganti tanda tangan Minkyu. Dengan ini, dia menyadari bahwa anak itu hanya ingin dibiarkan sendiri. Sementara itu, Minkyu kecil kembali ke kegelapan, rumah kosong, dan sejak hari itu, dan seterusnya, dia hidup jauh dari manusia lain. Merasa dikhianati oleh semua orang, dia mulai membenci manusia lain, maka mengakibatkan alergi. Keadaan semakin memburuk saat dia tumbuh dewasa. Tidak ada yang tahu tentang alerginya, kecuali dokter pribadinya. Kembali ke masa sekarang, Minkyu sadar dan bangun dengan Jia di sampingnya. Dia mengatakan padanya bahwa dia sedang memimpikan orang menusuknya dari belakang. Namun dia terkejut menemukan bahwa dia benar-benar kondisi normal bahkan tanpa tanda padanya. 아이고 이뻐라. 아이고 그거 이뻐. Saat hubungan mereka semakin dalam, Minkyu menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan menjadi lebih dekat. Suatu hari, Minkyu memintanya untuk menemaninya berkencan dengan Riel, tapi tidak berjalan dengan baik. Dan saat Riel berdiri untuk pergi, Riel ingin menggenggam tangan Minkyu. Tapi dengan rasa ragu, Minkyu meraih tangannya, yang mengakibatkan alerginya datang, sehingga dia mulai mengalami sesak napas. Dan pada saat dia mengambil jarum suntik, dia terjebak dalam dua pikiran. Apakah akan menggunakannya atau tidak? Karena merasa lelah dengan hidupnya yang menyedihkan. Saat itu jam tangan pinternya mulai berbunyi lebih cepat dan dia akhirnya menjatuhkan jarum suntik. Untungnya Jia tiba dan menyadarkannya. Dia duduk di sebelahnya dan saat Minkyu menatapnya, reaksi alerginya dan monitor kembali normal. Sepertinya dia benar-benar pulih. Bahkan tanpa jarum suntik. Nggak lama setelah itu, keduanya memutuskan untuk kembali ke apartemen. Tapi saat mereka berbelok di tikungan,
Minku tidak sengaja bertabrakan dengan tukang kebun dan jatuh yang membuat orang itu segera meraih Minku untuk memeriksa apakah dia baik-baik saja dan mengejutkan alerginya tidak muncul. Melihat ini, dia mencoba menguji dirinya sendiri dengan bergabung dengan banyak orang. Sesuatu yang belum pernah dia lakukan selama 15 tahun. 아이 뭐야? 아, Keduanya bergabung dengan kerumunan untuk menonton pertunjukan, di mana Minku melompat. Ketika orang di sebelahnya meraih tangannya untuk gelombang, cek monitornya menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Sebagai hasilnya, mata Minku berlinang air mata, dan dia dengan lembut berkata, 너 때문이었어. 네가 내 옆에 있어서였어. dia berjalan ke tempat yang sepi dan memanggil dokter pribadinya. Dokter Oh. Tapi saat dia menangis mengakui bahwa alerginya hilang, seorang pejalan kaki menabraknya, menyebabkan monitornya berbunyi bip dengan rakus. Sementara itu Jia mulai mencari Mingqiu. Dan ketika keduanya bertemu, denyut nadinya langsung melambat dan ruamnya mulai menghilang. Mingqiu menatapnya dengan takjub. Dan ketika pasangan menghalangi pandangannya, gejalanya kembali. Ketika Dokter Oh bertanya, apakah ada orang di dekatnya? Mingqiu mengakui seseorang ada di sini. Ketika saya melihat orang itu, ruamnya hilang. Dan ketika saya tidak melihat orang itu, ruamnya kembali. Tapi saat Jia tersenyum dan melambai, Mingqiu dengan menangis mengakui itu bukan orang. Setelah menutup panggilan, Mingqiu memeluk Jia dan memberitahunya, "Itu karena kamu ada di sisiku." Dia berjanji untuk membeli baterai terpanjang di dunia untuknya dan bahkan melanjutkan dengan mengatakan, "Tetaplah bersamaku selamanya sampai aku mati. Kamu sekarang adalah hartaku yang paling berharga." Saat Jia menatap tak percaya, kerumunan di dekatnya mulai bersorak untuk keduanya, mendorong Mingqiu untuk mencium keningnya. Kembali ke rumah, Mingqiu bersikeras kepada Dokter Oh bahwa meskipun dia telah berhubungan dengan banyak orang, dia baik-baik saja. Dia kemudian berdiri di depan cermin panjang penuhnya sambil video call untuk menunjukkan kondisinya. Dokter Oh kagum bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Mingqiu tidak memerlukan obat setelah kontak manusia. Dia mengklarifikasi bahwa itu karena robot yang sedang bersama Mingqiu selama 10 hari terakhir dan menyebutnya keajaiban. Lalu dia memberitahu MQ untuk membuat daftar semua yang terjadi sejak robot itu muncul. Sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana dia disembuhkan. Selama beberapa hari ke depan, beberapa percobaan dilakukan. Semuanya menunjukkan bahwa Mingqiu akan baik-baik saja dengan manusia selama robot itu bersamanya. Dia membawanya bersamanya kapanpun dia ingin bertemu seseorang dan menganggapnya sebagai aset paling berharga yang dia miliki. Sementara itu robot AJ3 akhirnya berhasil diperbaiki. Itu dapat berfungsi secara normal, tetapi akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan membuat transisi mulus. Profesor Hong mengklaim bahwa dia akan membutuhkan beberapa hari lagi sebelum AJ3 pembelajaran mendalam dan siap. Jia yang mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Jia sedih mendengar berita tentang itu. Mingqiu membawa Jia ke restoran mewah, tapi membuatnya duduk sendirian di meja terpisah. Kemudian dia dengan hangat menerima Riel dan ayahnya saat ketiganya berinteraksi dan Jia yang jelas-jelas kesal melihatnya. Setelah beberapa saat ketika Mingqiu datang untuk menjemputnya, dia mengabaikan tangannya dan pergi sendiri. Ini berlangsung untuk sementara waktu. Mingqiu aman hanya saat Jia ada. Tapi suatu hari semuanya berubah. Ketika dia sendirian, Mingqiu masuk ke pom bensin dan membuka bagasinya, di mana kartu kredit dan uang tunai sudah siap. Ketika petugas kembali, kartunya menyentuh jari Mingqiu. Tapi yang ini tidak terlalu terasa untuk diperhatikan dan hanya pergi. Namun, setelah hanya beberapa menit, dia menyadari bahwa dia menyentuh tangan petugas dan memeriksa dirinya sendiri untuk ruam. Secara mengejutkan, Mingqiu tidak menemukan apapun dan monitornya juga menunjukkan bahwa dia normal. Meskipun dia sendirian. Jadi dia mengatur pertemuan dengan dokter pribadinya. Saat mencapai rumah sakit, Mingqiu memeluk dokter yang terdiam, dan terima kasih atas kerja kerasnya selama 15 tahun terakhir, menunjukkan bahwa dia akhirnya sembuh total. Setelah dia tenang, dokter menanyakan apakah ada sesuatu yang membuatnya bahagia, dan Mingqiu menjawab bahwa dia akhirnya mengerti cinta. Seperti yang diharapkan, Dokter Oh berasumsi bahwa Mingqiu berbicara tentang Riel. Jadi dia menyarankan agar dia juga berterima kasih kepada AJ3. Dia kemudian memberitahu Mingqiu bahwa dia dapat mengirim AJ3 pergi sekarang.
menjelaskan bahwa Mingkyu menjadi terikat pada robot karena dia adalah teman pertamanya dalam 15 tahun. Tapi sekarang dia sudah sembuh total. Dia bisa mendapatkan lebih banyak kebahagiaan dari keterikatan pada manusia. Min Ku protes bahwa IG-3 membuatnya bahagia. Tapi Dr. Oh menyebutnya ilusi. Dia ingin Mingkyu mengalami sentuhan seseorang yang benar-benar dicintai. Min Ku yang depresi mendekati Profesor Hong dan mengungkapkan bahwa dia jatuh cinta dengan robot IG-3. Hong merasa dapat mengerti bahwa Mingku telah menjadi terobsesi dengan teman pertama yang dia buat dalam 15 tahun. Orang yang juga bertanggung jawab atas obatnya. Mingku kemudian mengaku bahwa IG-3 membuatnya merasa hidup. Tapi Profesor Hong mengingatkannya bahwa mereka sedang berbicara tentang robot yang telah diprogram. Min Ku mengakui bahwa dia menjadi gila dan dengan mata berkaca-kaca dia memohon untuk membantunya. Hari berikutnya, Hong datang ke Mingkyu dan memberitahunya bahwa ada satu cara. Dia mengusulkan agar mereka mengatur ulang IG-3. Dengan cara ini, dia akan melupakan segalanya dan membantunya melanjutkan hidup. Mingkyu merasa terpukul, tapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara. Kemudian hari itu Ji-ah juga mendengar berita itu. Karena patah hati, dia berpakaian seperti IG-3 untuk terakhir kalinya. Dia berdiri di depan Mingkyu di rumahnya. Saat salju turun di luar, dia mengajaknya jalan-jalan untuk terakhir kalinya. Kemudian kembali ke kediamannya. Mereka akhirnya saling berhadapan, dan Mingkyu memberitahunya bahwa hal-hal yang dia tunjukkan padanya hari ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang dia berikan kembali padanya. Setelah 15 tahun yang panjang, Mingkyu kemudian berterima kasih padanya karena telah menjadi begitu banyak hal baginya, termasuk menjadi temannya dan mengakhiri alerginya. Dan kembali meminta maaf, Ji-ah berjuang menahan tangis saat dia mengungkapkan betapa bersyukur dan menyesalnya dia. Dia hanya berharap dia bisa bahagia dalam beberapa hari mendatang. Minggu menatapnya, dan saat air mata jatuh, dia berhasil dengan tenang memerintahkan IG-3 ke mode operasi. Setelah ini dia mengumumkan bahwa dia akan mengatur ulang dia, mendorong Jia untuk mengingatkannya bahwa semua ingatan mereka akan dihapus secara permanen. Meskipun Minggu ini setuju untuk melanjutkan, tapi sebelum dia bisa menekan tombol, dia mengeluarkan kalung ibunya dan menempatkannya di leher Jia. Dia kemudian memeluknya dan menekan tombol sebelum memasukkan pesan terakhirnya. Aku mencintaimu, Jia. Lalu mulai menghitung mundur untuk reset. Minggu menangis dan memeluknya erat-erat. Begitu, dia mencapai 1, dia akhirnya membiarkan air mata jatuh. Kembali ke lab yang sebenarnya, IG-3 melaporkan bahwa folder Minggu telah dihapus. Malam itu, Minggu dan Jia menangis sampai tertidur di rumah masing-masing. Jia menangis begitu banyak sehingga dia jatuh sakit. Keesokan paginya, dia dibawa ke rumah sakit karena dehidrasi parah. Dan di sana, kita melihat bahwa dia masih memakai kalung Minggu. Saat mereka melanjutkan hidup mereka, Jia pindah ke kampung halamannya bersama neneknya. Sementara Minggu mempersiapkan pernikahannya dengan Riel. Suatu hari Minggu naik kereta, di mana dia bertemu dengan wajah yang dikenalnya. Dia tidak lain adalah Jia, yang diyakini Minggu adalah mantan robotnya. Namun meskipun keduanya duduk bersebelahan, mereka tidak mengeluarkan sepatah kata pun, sedangkan Jia dengan tegas untuk tidak bereaksi terhadapnya, sementara Minggu skeptis. Apakah dia benar-benar robot atau bukan? Kalian tahu perasaan itu? Tidak membuang waktu, Minggu menelpon Profesor Hong untuk bertanya bagaimana dia muncul dengan wajah IG-3. Hong mengungkapkan bahwa dia yang membuat robot berdasarkan seseorang yang dia kenal yang menyerupai wajahnya, kebiasaan, kepribadian, dan sebagainya. Minggu bertanya-tanya, apakah mungkin untuk berinteraksi dengannya, dan Hong mengatakan ya. Namun, dia menegaskan bahwa akan lebih baik jika dia tidak berbicara, agar keadaan tak canggung. Tapi meskipun ada saran, Minggu mengikutinya sampai ke toko neneknya dan menawarkan untuk mengobrol dengannya, namun dia menggunakan alasan bahwa dia sedang sibuk tapi menjadi pria keras kepala seperti dia. Minggu bertekad untuk menunggunya. Sementara itu, Jia bergegas ke dapur dan melepas kalung di lehernya dan menyembunyikannya di piring. Jam berlalu, tapi Minggu masih belum pergi. Jadi Jia terpaksa untuk berinteraksi dengannya. Dia mengaku mengambil uang Dr. Hong 4 tahun lalu menjadi model karakter. Tapi begitulah, Minggu mencoba bertanya lebih banyak, tapi Jia memperingatkannya untuk pergi, atau dia akan memanggil polisi. Namun Minggu dengan cerdik bertanya kepada neneknya, apakah dia memiliki kamar yang tersedia? Wanita tua itu mengatakan ya, dan membiarkannya menginap malam ini. Beberapa hari berikutnya, dia terikat dengan nenek yang juga menarik perhatian Jia.
mengingatkannya pada waktunya bersamanya. Suatu malam, nenek meminta Jia untuk mengambil barang dari gudang. Tapi karena hari sudah gelap, dia meminta Mingkyu untuk menemaninya. Dengan enggan Jia mengantarnya ke tempat itu. Selama perjalanan, mereka saling memandang wajah dan mengingat masa lalu. Segera Jia mulai membuka diri, dan mereka mengobrol sepanjang jalan hingga sampai di gudang. Tetapi saat mereka mengambil barang yang dibutuhkan, untungnya seseorang mengunci pintu. Tidak menyadari bahwa dua orang masih di dalam, tidak punya pilihan. Pasangan dipaksa untuk menghabiskan malam di dalam, di mana mereka mulai mengikat lebih banyak lagi. Keesokan harinya, seseorang akhirnya membuka kunci pintu gudang dan memperhatikan pasangan yang tertidur bersebelahan. Setelah bangun, mereka kembali ke toko nenek dan bantu dia memasak. Pada satu titik, Minku hampir menemukan kalung itu. Tapi sebelum ditemukan, Jia kembali menyembunyikannya. Keesokan harinya, Minku kembali tiba di restoran. Tetapi mengetahui bahwa Jia sudah pergi. Dengan cepat, dia mencarinya kemana-mana, sampai dia menemukannya di dermaga. Melihatnya, Jia dengan cepat menutupi kalung itu. Tapi sudah terlambat. Karena ini, Mingkyu mulai mengenang hari terakhir. Saat dia bersama AJ3 menyadari bahwa dia ditipu. Dia menjadi marah, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, alerginya muncul kembali dan indikatornya menunjukkan warna merah. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di adegan terakhir dia jatuh ke tanah dengan putus asa. Dengan peluang bertahan hidup yang sangat kecil.